warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa kembali ya pada mata kuliah anggaran perusahaan. Gak kerasa kita udah masuk nih pertemuan ke-13. Beberapa pertemuan lagi kita udah masuk UAS ya. Udah masuk UAS. Hari ini kita udah masuk ke materi pertemuan ke-13. Sekarang kita akan membahas mengenai budget perubahan aktiva tetap ya. Kayak di RPS kita apa sih di budget perubahan aktiva tetap kita akan membahas mengenai konsep perubahan aktiva tetap, lalu faktor yang mempengaruhi adanya besar kecilnya perubahan aktiva tetap, lalu kita nanti akan masuk ke kasus atau contoh soal gitu ya. Minggu lalu kita udah, masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Pada amnesia semua. Minggu lalu kita udah belajar tentang budget persediaan. Jadi nanti di akhir, ini sekarang pertemuan 13 nih. Di pertemuan 15 nanti kita review lagi ya seluruh pelajaran kita dari setelah UTS. Nanti kita review lagi biar nggak pada amnesia, lupa ingatan pas UAS. Jadi kita review di pertemuan 15 di kuis. Jadi pas UAS saya harap semuanya dapat memaksimalkan kemampuannya dan memperoleh hasil yang maksimal. Amin. Hari ini kita masuk ke materi yaitu budget perubahan aktiva tetap. Sebelum saya bahas nih apa sih budget perubahan aktiva tetap, saya pengen cek dulu nih ingatan-ingatan saudara yang sudah masuk semester lanjut ini. Ada yang bisa ngasih contoh apa sih itu aktiva tetap? Ada yang bisa kasih contoh? Boy tahu aktiva tetap apa, Boy? Tahu? Itu budget rencana yang RNJ untuk apa namanya? Aset tetap apa contohnya? Aset tetap Tetap seperti contohnya itu seperti gedung, Mesin. Jadi sesuatu aset yang mungkin sulit diuangkan atau misalnya butuh waktu untuk menguangkan. Kalau kayak misalnya kas kan gampang ya, misalnya kita mau cairin kas pergi aja ke bank cairin. Kalau aset tetap kita punya rumah, punya gedung, tapi kan itu butuh waktu ya untuk mencairkan itu aset tetap. Jadi kalau budget perubahan aktiva tetap itu adalah budget apa? Yang berisi tentang segala perubahan yang terjadi pada aktiva tetap dari waktu ke waktu. Kok berubah, Bu? Ada mikir nggak sih kok bisa berubah? Kan dia apa? Dalam rumah apanya yang berubah, Bu, gitu ya? Ada yang bisa kasih contoh maksud berubahnya apa? Maksud terjadi perubahan aktiva tetap tuh Agnes tahu apa maksudnya? Kenapa dia berubah? Mesin baru. Karena kita beli mesin baru, bisa jadi kan dalam seiring berjalannya waktu kita nambah nih loh. Misalnya aset tetap kita misalnya ada 10 mesin. Tiba-tiba seiring berjalannya waktu kita ada rencana nih menambah kapasitas produksi, kita beli mesin lagi. Tanda kan terjadi perubahan aktiva tetap. Jadi kalau perubahan aktiva tetap itu, misalnya kalau budget perubahan aktiva tetap maksudnya adalah sebuah rencana anggaran yang berisi tentang apa sih perubahan-perubahan aset tetap yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Misalnya nih, tahun besok kita harus tambah kapasitas produksi. Ternyata katanya kita harus beli mesin baru. Oh, kayaknya kita terlalu banyak nih mesin-mesin yang tertumpuk yang udah nggak berguna. Katanya kita harus apa? Jual mesin yang lama. Itulah kayak makanya ada perubahan aktiva tetap. Nih misalnya nih, kayak tadi yang saya ceritakan perubahan aktiva tetap itu meliputi apa aja sih? Misalnya kita beli aset baru. Bu, mobil saya udah jelek, Bu, ini udah nggak bisa bawa barang-barang di pabrik lagi, butuh mobil. Makanya kita harus beli aset baru, bisa dalam bentuk mesin, mobil, dan yang lainnya. Atau misalnya kita mau bangun gedung baru, Bu, gedungnya udah sempit, Bu. Mau bangun gedung baru, misalnya kampusnya Ibu udah sempit di kampusnya, mau nambah gedung baru. Makanya kita akan terjadi perubahan aktiva tetap. Yang ketiga, misalnya menambah ruangan baru. Bu, ruangnya kecil, satu kelas sumpek, Bu. Bisa jadi kan, misalnya kalau kampus apa sih nambah kelas baru, ibaratnya gitu ya. Jadi ibaratnya perubahan aktiva tetap itu bisa saja kita menambah aset atau mengurangi aset.
koordinasi kerja itu maksudnya apa? Ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa kita harus jadikan budget itu sebagai alat koordinasi kerja? Pada lupa. Kenapa kan kalau misalnya anggaran itu, misalnya nih kita orang keuangan menyusun anggaran, itu kan akan digunakan oleh bagian-bagian lain, misalnya bagian marketing, bagian operasional. Jadi ibaratnya kalau kita misalnya menyusun anggaran, itu akan dijadikan sebagai dasar koordinasi antar bidang. Lalu digunakan sebagai apa lagi? Sebagai alat pengawasan kerja. Jadi misalnya kita berencana, Bu, saya punya ini rencana ini. Dengan adanya dalam bentuk dokumen, kita tahu loh, dan kita bisa jadikan itu sebagai dasar apakah realisasi sesuai nggak sih dengan perencanaan, gitu ya. Makanya kegunaan budget itu adalah sebagai alat koordinasi, pedoman kerja, dan alat pengawasan kerja. Secara umum, secara khusus katanya sebagai dasar penyusunan budget kas. Ya iyalah, kalau kita menjual barang, lalu membeli barang, itu akan terjadi perubahan kas nggak? Iya kan? Misalnya kita jual, ibaratnya kita punya mesinnya kita jual. Itu duit kalau kita dalam bentuk kas duit keluar. Jadi ibaratnya kalau ada perubahan aktiva tetap, otomatis pasti ada perubahan juga pada budget kas, gitu ya. Jadi saudara nggak bisa nyusun budget kas tanpa paham dulu apa itu budget perubahan aktiva tetap, gitu. Nih. Masuk kepada dasar-dasar penyusunannya, budget unit produksi, aktiva tetap yang kondisi aset tetap yang lama bagaimana, ini faktor-faktor penyusunannya ya. Lalu tersedianya modal yang dimiliki perusahaan, kita nggak bisa juga ya beli-beli kalau kita nggak ada modal, ya semuanya butuh uang kan, nggak mungkin kan, kita kan bukan Kementerian Sosial, kita semuanya pasti orientasinya kalau ada uang baru kita bisa bergerak, gitu ya. Lalu daripada kita pusing-pusing, kita sekarang masuk ke contoh soal ya. Nanti kita diskusi. Saya jelasin dulu contoh soalnya. Misalnya gini, PT Karisma, si Karisma, dia pada bulan Januari dia berencana bakal menjual 10 mesinnya dengan harga 30 juta ya. 20 juta uangnya akan diterima pada bulan Januari, di mana sisanya itu ya kan akan diterima pada bulan Februari. Karena Februari kita terima duit berapa tuh? 10 juta sisanya kan. Lalu transaksi penjualan ini direncanakan pada 2 Januari dan mesin akan dibongkar dan diserahkan pada 15 Januari. Adanya kalau kita lihat ke tadi itu ya, daripada ini kecil banget ya. Ini di sini beli mesin. Kita menjual mesin ya. Misalnya menjual mesin tadi 30 juta ya. 30 juta tandanya 20 juta duitnya diterima pada bulan Januari. 20 juta Januari. Sisanya diterima di Februari, tandanya dibikin di Februari. Gampang kan? Tandanya cuma mau memindahkan informasi yang di soal, pindahkan dalam bentuk tabel. Nih, membeli mesinnya di 2 Januari dan selesai membongkar mesinnya itu 15 Januari. Tandanya 2 Januari sama 15 Januari. Gampang kan? Lalu apa lagi tadi? Pada bulan Maret kita rencananya jual lagi nih, jual. Bulan Maret kita jual mesin fotokopi harganya 5 juta. Dia bilang nih di sini transaksinya dilakukan pada bulan Maret, lalu diserahkan pada bulan Maret. Tandanya uangnya diterima di bulan apa tuh? Kalau kita jual bulan Maret, diserahkan bulan Maret. Uang masuk ke perusahaan pada bulan apa? Pada bulan Maret juga. Tandanya pasti double, tinggal masukkan aja di bulan Maret 5 juta alat fotokopi. Itu aja kan? Nanti di keterangan selanjutnya di sini dibilang nih bulan Februari kita akan membeli. Kalau membeli itu tandanya kita menambah aset tetap atau mengurangi aset tetap? Menambah. Kita kan beli ya. Harganya 30 juta, di mana 25 juta itu dibayar di Februari. Tandanya apa? Masukin lagi ke tabel. 25 juta dibayarkan di bulan Februari. Sisanya dibayarkan pada bulan Maret. Ya udah, sisanya dibayarkan pada bulan Maret. Jadi sebenarnya budget perubahan aktiva tetap
tidak menyeramkan ya, cuma memindahkan informasi di soal ke dalam bentuk tabel. Ingat, kapan dia dibayarkan, kapan dia dilunasi, kapan dia dimulai, kapan dia diselesaikan, dipindahkan dalam bentuk tabel, dapatlah informasi budget perubahan aktiva tetap. Jadi sebenarnya ini adalah kalau menurut saya dari semua materi anggaran, inilah yang paling mudah. Kenapa? Nggak ada rumus statistik Y sama dengan atau BX, nggak ada yang bikin pusing. Asalkan saudara lihat di soal kapan uangnya diterima, kapan uang dikeluarkan, pindahkan informasi tersebut ke dalam bentuk tabel sehingga data ini bisa dijadikan sebagai pedoman dalam kebijakan manajemen perusahaan. Tadi udah dijelasin ya, sekarang kita masuk ke kuis. Kerjain dulu, nanti kita diskusikan sama. Ada yang nggak ngerti silahkan bertanya. Karena ujiannya tutup buku, jadi saya harap ya berlatihlah di kuis. Oke, kita masuk ke kuis. Silahkan catat dulu kuisnya. Kita lihat kuisnya. Nanti kita berapa lama mau waktunya? 15 menit ya. Ya 15 menit, maksimal 15 menit. Nanti manusia-manusia beruntung yang akan saya tunjuk akan menjelaskan di depan dari yang jawaban yang saudara buat. Oke, silahkan cekidot. Kita 15 menit ya. Diskusi ya, tadi udah kuis ya. Sekarang ini manusia beruntung yang terpilih dari kita ya. Kita suruh untuk menjelaskan apa sih yang sudah dikerjakan di kuis. Nanti kalau ada yang nggak ngerti silahkan bertanya. Oke, silakan Agnes jelaskan hasil dari kuis saudara tadi. Baik teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan kuis kita yang tadi ya Kak, di Kak. Jadi tadi di situ kan ada 4 soal. Jadi saya langsung buat tabelnya aja. Jadi di soal tadi yang pertama itu ya PT XYZ pada Januari 2020 merencanakan menjual 5 mesin yang ada pada Departemen 1 dengan harga 25 juta. Jadi kalau yang merencanakan menjual itu yaitu di mana kita melakukan yaitu pengurangan kalau ada kata-kata menjual. Ya. Jadi kalau kita membeli itu ada kata-kata penambahan aktiva tetap. Nah, jadi teman-teman bisa tahu mungkin yang mana menjual, yang mana membeli ya. Jadi di situ tadi dengan harga yang masih Departemen 1 itu 25 juta. Di mana jumlah uangnya 15 juta diterima di bulan Januari. Berarti di sini kita buat dari pengurangan karena di situ menjual. Jadi Departemen 1-nya di situ ada 15 juta. Tadi kan ditanya itu 25 juta keseluruhannya. Tapi 15 jutanya itu diterima di bulan Januari. Jadi di sini ada 15 juta. Jadi 5 jutanya itu diterima di bulan Februari. Jadi di sini ada 5 juta di bulan Februari. Jadi 5 juta lagi juga ada di bulan Maret. Jadi kita ngasih aja di sini, kita salin aja. Berarti 15 juta tambah 5 juta tambah 5 juta berarti hasilnya sama dengan 25 juta. Apakah saudara mengerti atau saudara Paham? Boy paham kok, Boy. Dia senyum-senyum. Sangat paham. Paham. Jadi jangan lupa juga kita buat nanti mulainya sama selesainya dalam apa itu menjual itu, misalnya transaksinya itu penjualan diproses pada bulan 2 Januari. Berarti kita memulainya pada tanggal 2 ke bulan 1. Jadi selesainya itu tanggal 30 Januari. Berarti 30 bulan 1 2020. Apakah paham? Paham. Oke. Baik, ke soal kedua yaitu pada bulan Maret direncanakan menjual 2 AC. Berarti kita buat di sini AC. Berarti dia menjual ya, berarti kita melakukan pengurangan. Di mana 2 AC itu dari kantor administrasi karena sudah tidak dianggap ketinggalan zaman. Berarti seharganya 4 juta. Jadi transaksinya dilakukan pada bulan 1 Maret dan diserahkan pada bulan 5 Maret. Jadi nggak usah panjang-panjang, sehingga kita buat aja di sini 4 juta. Ini bulan Maret. Nah, jangan lupa buat tanggalnya juga, mulainya dan selesainya. Apakah paham? Pada Jadi semua, Masya Allah. Jadi jumlahnya sehingga kita jumlahin aja dari sini 15 juta, 5 juta, ini tambah ini 9 juta. Nah, lanjut.
Yang ketiga yaitu pada bulan Februari direncanakan membeli berarti kita melakukan penambahan APK. Itu dimana kita membeli 3 mesin untuk dapat yang satu seharga 21 juta. Dimana 10 jutanya itu dibayar pada bulan Februari, berarti 10 jutanya kita taruh di sini seharga di bulan Februari. Jadi dan juga 6 jutanya itu pada bulan Maret. Nah, kita buat juga pada bulan Maret 6 juta. Sisanya itu dibayar pada bulan April, berarti berapa sisanya itu? 21 juta. Berarti 5 juta. Kita pula di bulan April 5 juta berarti sisanya. Jangan lupa buat transaksinya. Lanjut juga yang kedua, begitu juga yang keempat tuh yaitu pada bulan April direncanakan penambahan bangunan untuk kegiatan produksi dengan biaya 10 juta. Pembangunan ini direncanakan pada 1 April dan berakhir tanggal 25 April. Jadi kita masukkan aja 10 juta di sini. Jangan lupa buat transaksi. Jadi tinggal tambah aja 10 juta, 6 juta dan 15 juta. Apakah teman-teman paham? Ada yang mau nanya tuh, ada yang mau nanya di sudut-sudut. Baik, saya akan bertanya. Ini kenapa di tabel penambahan dulu baru pengurangan, tapi di soalnya pengurangan dulu baru penambahan? Itu apakah tidak ada kendala masalah atau sama aja? Kalau itu sama aja sih sebenarnya, mau buat pengurangan mau buat penambahan asalkan apanya itu jangan berbeda nanti ininya. Nanti penambahan kamu buat pengurangan di sini. Nanti kamu buat penambahan kamu buat pengurangan di bawah. Nanti hasilnya nggak sama. Apakah saudari boleh paham? Paham. Baik, terima kasih. Senang banget saya ini punya asdos sekarang nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Paham ya? Masalahnya mau di depannya penambahan, mau pengurangan nggak masalah. Yang penting informasinya nggak ketukar. Kalau kita beli, tandanya kita menambah aset. Kalau kita menjual, kita mengurangi aset. Yang pentingnya itu yang nggak boleh kebalik. Oke? Sampai di sini paham? Kasih tepuk tangan dulu untuk Agnes. Nanti nih calon-calon dosen masa depan nih, Insya Allah. Oke? Kita udah berakhir ya di materi ini, udah selesai. Saya harap semuanya bisa mengerti. Nanti kalau ada yang nggak paham silahkan berdiskusi dengan teman. Kita insya Allah di pertemuan 15 kita akan ada kuis mereview dari segala pertemuan kita dari setelah UTS. Minggu depan kita akan masih ada satu materi lagi ya, yaitu mengenai budget kas dan menyusun neraca ya. Nanti budget kasnya itu silakan baca dulu buku referensinya. Nanti kita akan sesi tanya jawab di awal perkuliahan. Saya cek isi kepalanya apakah sudah membaca mengenai budget kas dengan kuis-kuis lisan yang sangat menyenangkan. Oke ya, sampai ada yang mau nanya? Nggak ada ya. Pada mau pulang semua. Oke, sampai bertemu di minggu depan. Semoga kita masih diberikan Allah kesehatan. Ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.